Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6C. Hari ini Ibu akan menjelaskan kembali ya tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali karena masih banyak dari kalian yang salah dan atau belum paham tentang operasi hitung campuran. Pertama, yang wajib kalian ingat dalam mengerjakan operasi hitung campuran adalah kerjakan dulu yang di dalam kurung. Oke. Contoh, misalnya dalam satu soal itu ada penjumlahan, pengurangan, dan di dalam kurung. Maka yang harus kalian lakukan adalah kerjakan yang di dalam kurung. Entah itu penjumlahan, entah itu pengurangan, entah itu perkalian atau pembagian. Pokoknya intinya kerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, setelah itu kalian lihat lagi soalnya. Apakah soalnya mengandung pembagian dan perkalian? Jika ada soalnya pembagian perkalian, maka setelah dalam kurung kalian kerjakan yang pembagian atau perkalian. Contoh, misalnya tidak ada soal yang ada dalam kurungnya, tetapi ada pembagian dan penjumlahan. Maka yang harus kalian kerjakan adalah pembagian dulu. Oke. Tetapi jika di dalam soal hanya ada pembagian dan perkalian, maka karena ini tingkatannya sama, maka yang kalian kerjakan duluan adalah yang dari paling kiri dalam soal. Ya. Jadi misalnya dalam sebuah soal ada soal pembagian dan perkalian, maka yang harus kalian kerjakan duluan adalah yang paling kiri, entah itu pembagian atau entah itu perkalian, karena mereka masih dalam tingkat yang sama. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Jika ada soal yang mengandung penjumlahan dan pengurangan, maka yang harus kalian kerjakan duluan adalah yang paling kiri. Oke, jadi dalam penjumlahan dan pengurangan tidak ada yang lebih tinggi. Tapi kalau pembagian perkalian lebih tinggi tingkatannya dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Apalagi yang di dalam kurung. Ini yang wajib kalian harus kerjakan dulu jika di dalam soalnya terdapat soal dalam kurung. Ya. Supaya tidak terlalu bingung, maka kita masuk ke dalam contoh soalnya saja. Nah, di sini kalian harus perhatikan baik-baik ya caranya. Pertama, yang nomor 1, contoh negatif 5 ditambah 10 dikurang negatif 2. Ini bukan dalam kurung ya, ini hanya pembatas supaya kalian tahu mana bilangan negatif, mana bilangan positif ya kan. Di sini untuk membedakan saja. Karena di sini ada penjumlahan dan pengurangan, sama yang tadi di atas dibilang penjumlahan dan pengurangan itu memiliki tingkatan yang sama. Berarti yang kalian kerjakan duluan itu dari paling kiri. Ingat ya, jika tingkatannya sama penjumlahan atau pengurangan, yang wajib kalian kerjakan duluan adalah dari yang paling kiri. Ya. Contoh, negatif 5 ditambah 10 dikurang negatif 2. Berarti dari paling kiri dulu nih. Negatif 5 ditambah 10. Berarti yang ini dikerjakan duluan. Negatif 5 ditambah 10. Kemarin pada saat penjumlahan dan pengurangan kita sudah belajar ya, jika negatif ketemu positif, maka angkanya harus dikurang. Tapi menentukan bilangannya negatif atau positif, lihat mana yang lebih besar, negatif atau positif. Yang lebih besar adalah bilangan positif, berarti hasilnya pasti positif, tapi angkanya tetap harus dikurang karena dia beda ya. Jadi 10 kurang 5 adalah 5. Karena yang lebih besar positif, maka ini adalah bilangan positif. Nih, Ibu tulis deh biar kalian gak bingung. Positif 5 dikurang negatif 2. Jika bertemu nih kurang dengan negatif, ini bisa dirubah kemana? Menjadi bilangan. Jadi tanda apa? Positif 2. Berarti ini sama aja dengan positif 5 ditambah 2. Atau 5 ditambah 2 sama dengan 7 ya. Jadi karena ini tingkatannya sama positif dan pengurangan, maka yang kalian kerjakan duluan dari yang paling kiri ya. Hasilnya adalah positif 5.
ini saling bertemu. Kemarin kan kita sudah pernah belajar ya, kalau ada bilangan negatif, tanda pengurangan ketemu dengan bilangan tanda negatif dan saling berdekatan, itu bisa dirubah ke jadi tanda positif. Jadi sama aja 5 ditambah 2, 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada negatif 4 ditambah 10 dikurang 7 kurang 3. Ya, negatif 4 ditambah 10. Berarti ini positif, kurang, ketemu kurang. Berarti dikerjakan dari yang paling kiri karena tingkatan mereka sama. Jadi berarti kerjakan dulu negatif 4 ditambah 10. Tadi sama kan, negatif sama 10. Jika ada bilangan negatif ketemu bilangan positif, maka hasilnya harus dikurang, angkanya dikurang. Tapi menentukan bilangannya, hasilnya itu negatif positif, lihat mana yang paling besar. Ini kurang dulu, 10 kurang 4. Nah, ini bilangan positif atau negatif, lihat mana yang lebih besar, negatif atau positif. Yang lebih besar adalah bilangan positif, berarti ini pasti negatif, pasti positif. Dikurang 7 dikurang 3. 6 dikurang 7 itu berapa? 6 dikurang 7, berarti hasilnya adalah bilangan ini bilangan positif ketemu bilangan negatif, ya kan? Hasilnya, cara melihat hasil angkanya tetap 7 kurang 6, berarti 1. Ini bilangan 1 ini positif atau negatif, lihat mana yang besar, bilangan positif atau bilangan negatif? Bilangan negatif, berarti ini negatif 1 dikurang 3. Nah, ini banyak yang bingung, Bu, kalau ini gimana Bu maksudnya? Nah, coba kita lihat. Kalau seperti ini sama aja negatif 1 ditambah negatif 3. Ya, kalau ketemu negatif 1 dikurang 3 itu sama aja dengan seperti ini. Operasi hitungnya negatif 1 ditambah negatif 3. Kalau bilangannya sama-sama negatif, maka hasilnya tetap ditambah. Berarti 1 ditambah 3, 4. Tapi karena ini bilangan negatif dua-duanya, maka hasilnya pun akan menjadi bilangan negatif. Ya, coba pahamin lagi. Ini positif, ini tanda tambah, pengurangan. Berarti di sini yang harus dikerjakan dari yang paling kiri karena tingkatan penjumlahan dan pengurangan itu sama, ya. Setelah itu, seperti operasi penjumlahan bilangan bulat, kalau bilangan negatif ketemu positif, hasilnya itu dikurang 10 kurang 4, 6. Tapi menentukan 6 ini bilangan positif atau negatif, lihat apakah yang lebih besar bilangan negatif atau positif. Karena ini yang lebih besar positif, maka dia juga ikut positif. Lanjut, dikurang 7. Nah, dikurang 3. Kerjain dari yang paling kiri dulu. Positif 6 dikurang 7, berarti 6 dikurang 7. Ini bilangannya beda kan, ini bilangan positif, ini bilangan negatif. Tetap hasilnya dikurang. 6 kurang 7 kurang 6, 1 ini bilangan positif atau negatif, lihat yang lebih besar positif atau negatif. Karena yang lebih besar negatif, berarti ini negatif 1. Negatif 1 kurang 3, ini jika bentuknya seperti ini, maka operasi hitung bentuknya ini sama seperti negatif 1 ditambah negatif 3. Ya, bedain. Kalau yang ini deket, ya, deket, nggak ada pembatasnya. Sedangkan kalau yang ini ada dua bilangan, ada penghalangnya, ya. Jadi nggak bisa kalian asal rubah. Perhatikan contohnya, ya. Ini sama aja negatif 1 ditambah negatif 3. Oke, karena ini sama-sama bilangan negatif, maka angkanya sama-sama ditambah. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya pun akan menjadi negatif. Ya, oke.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang bentuknya perkalian dan pembagian. Nah, tadi kita juga sudah bahas kalau pembagian dan perkalian itu tingkatannya sama, maka yang harus dikerjakan duluan adalah dari paling kiri. Ya, berarti yang dikerjakan duluan tuh yang ini nih, negatif 10 dikali 2. Perkalian itu sama seperti kalian perkalian. Kalau tandanya dikali, maka hasilnya pun dikali, adalah hasil kali, bukan berubah jadi hasil penjumlahan. Ya, negatif 10 dikali 2. Kalian kalikan dulu saja angka dengan angka. 10 kali 2 adalah 20. Karena ini bilangan negatif, ya kan, dikali bilangan positif, maka ini tetap membawa bilangan negatif. Ya, kalau perkalian, bilangan negatif dikali bilangan positif, bilangan hasilnya itu akan menjadi bilangan negatif. Mau dia lebih besar, mau dia lebih kecil, tetap sama negatif. Contoh misalnya, ibu balik, ini negatif 2 kali 10, maka hasilnya juga negatif 20. Walaupun negatif 2 ini angkanya lebih kecil daripada bilangan positifnya, tapi tetap kalau dalam perkalian, bedakan dengan penjumlahan. Oke. Nah, sekarang dibagi negatif 5. Nah, sekarang negatif 20 dibagi negatif 5. Ibu tambahin biar kalian gak bingung. Negatif 20 dibagi negatif 5. Gimana Bu caranya? Negatif 20 dibagi negatif 5. Sama, kalau pembagiannya sama seperti pembagian biasa. Kalian bagikan saja dulu angka dengan angka 20 dibagi 5. Berarti hasilnya 4. Tapi 4 ini bilangan positif atau negatif? Lihat, kalau bilangan negatif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Ya, kemarin kita juga sudah belajar tentang pembagian dan perkalian bilangan bulat. Nah, kalian perhatikan lagi, kalau bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya juga positif. Ya, itu jadi diingat ya, diingat caranya, diingat langkah-langkahnya, diingat triknya, diingat. Misalnya bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasilnya juga kan jadi bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya juga bilangan negatif. Kalau bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya menjadi positif. Ya kan, itu kita juga sudah pernah belajar. Lanjut ke nomor 4. Coba nomor 4 ya. Ibu enggak hapus ininya. Nomor 4. Ada 15 dibagi negatif 3 dikali 2. Tadi pembagian dan perkalian itu tingkatannya sama, maka yang dikerjakan duluan adalah dari yang paling kiri atau dari yang paling kiri kalian. Berarti ini nih 15 bagi 3 dulu yang kalian kerjakan. 15 dibagi 3. Kalau pembagian berarti caranya sama seperti pembagian biasa. 15 dibagi 3 adalah 5. Karena ini bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Ya, kalau bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Sama, bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya juga akan menjadi bilangan negatif. Oke. Nah, baru kalian turunkan kali 2. Perkalian sama, 5 kali 2 10. Tadi sudah kita bahas kalau bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya akan menjadi bilangan negatif juga. Nah, itu yang perlu kalian ingat, semua trik-triknya, semua cara-caranya, supaya tidak ada yang lupa. Hanya kalau latihan soal itu kerjakan sendiri, walaupun salah, yang penting kalian sudah mengerjakan. Jadi kalian tahu nih posisinya, kalian sebenarnya mengukur kemampuan kalian sudah bisa atau belum. Lanjut ya, nomor 5. Ini dulu aja dulu.
nomor 5. Di sini ada contoh soal yang sama seperti soal yang kemarin. Kalian sudah ingat. Tapi banyak banget yang salah nih di soal yang nomor. Ada negatif 4 dikurang 7 tambah 10 dikurang negatif 4 dikali 2. Nah, ini adalah contoh operasi hitung campuran yang memakai tiga langkah ini. Seperti biasa, kalau ada tiga-tiganya ada dalam kurung, ada penjumlahan, ada perkalian juga, ada pengurangan. Berarti yang kalian pertama kali kerjakan adalah di dalam kurung. Berarti yang ini nih, yang di dalam kurung. Berarti yang ini nih. Tadi awal kita sudah bahas ya, kalau ada negatif 4 dikurang 7, operasi hitungnya itu sama dengan negatif 4 ditambah negatif 7. Ditambah 10 dikurang negatif 4 dikali. Kalau ini kita kerjakan duluan, negatif 4 ditambah negatif 7. Kalau bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif juga. Terus 4 dan tambah 7, 4-nya dikurang atau ditambah, Bu? Karena sama-sama bilangan negatif, maka ini tetap ditambah ya. 4 tambah 7 adalah 11 ditambah 10 dikurang negatif 4 dikali 2. Sekarang sisa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Setelah itu mana yang harus kalian kerjakan dulu? Adalah dalam kurung sudah. Terus sekarang sisa perkalian dan penjumlahan, ada juga pengurangan. Maka yang kalian kerjakan dulu adalah perkalian. Ya, di sini ada perkalian. Berarti ini yang kalian kerjakan dulu. Yang lain tetap ditulis tanpa menjumlahkan apa. Ini kurang. Negatif 4 dikali 2. Berarti kalau perkalian sama, hasilnya tetap dikali. 4 kali 2 adalah 8. Bilangan negatif ketemu bilangan positif, tetap hasilnya bilangan negatif. Boleh kalian kurungin biar gak bingung ya. Nah, sekarang udah nih sisa penjumlahan dan pengurangan. Berarti tingkatannya sama, dikerjakan dari yang paling kiri. Berarti ini duluan nih yang kalian kerjakan. Gimana, Bu? Negatif 11 ditambah 10. Bilangan negatif ketemu bilangan positif, angkanya berarti ini kan beda nih bilangannya, bukan sama-sama negatif, bukan sama-sama positif, berarti angkanya dikurang. 11 kurang 10 sama dengan 1. Apakah 1 ini bilangan negatif atau positif? Lihat yang lebih besar yang mana, bilangan negatif atau positif. Di sini yang negatif 11, yang positif 10, maka yang lebih besar adalah bilangan negatif. Berarti satunya ada negatifnya atau negatif 1 dikurang negatif 8. Di sini kan kita bisa lihat nih sudah sama-sama dekat ya, sudah dekat. Ini bisa dirubah jadi tambah 8. Ini berubah jadi tambah. Berarti negatif 1 ditambah 8, maka sama tadi caranya. Jika negatif 1 ditambah 8, angkanya ini kan, ini bilangan yang berbeda, ini bilangan negatif, ini bilangan positif, maka hasilnya dikurang. 8 kurang 1 itu 7. Apakah bilangan 7 ini adalah bilangan negatif atau positif? Lihat mana yang lebih besar, bilangan negatif atau positif. Yang lebih besar adalah bilangan positif, maka ini hasilnya adalah positif. Berarti jawabannya adalah 7 ya. Nah, sampai sini kalau dalam ada banyak nih, ada dalam kurung, ada penjumlahan dan pengurangan, sama langkahnya adalah kerjakan dalam kurung dulu. Lalu lihat setelah dalam kurung ini sudah dikerjakan, mana yang lebih besar yang harus dikerjakan dulu. Ternyata ada perkalian, kerjakan dulu dari perkalian. Baru setelah sama nih, ini kan tingkatannya sama, penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan dari yang paling kiri. Oke.
Lanjut lagi ya, nomor 6. Nomor 6. 6 adalah 25 dikurang 4 dikali negatif 10 ditambah negatif 18. Nah, sekarang ternyata ada pengurangan, ada perkalian, dan ada penjumlahan. Maka yang harus kalian kerjakan dulu yang mana? Lihat, dalam kurung tidak ada kan, berarti tingkatannya sudah hilang. Ada pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan. Berarti yang harus kalian kerjakan dulu adalah perkalian. Berarti yang ini yang jadi pusat kalian. Dikasih aja tanda kurung seperti ini biar kalian tidak bingung ya. Lalu angka yang belum kita kerjakan ditulis ulang ya. 25 kurang, nah ini 4 kali negatif 10, berarti perkalian kan. Perkalian itu angkanya tinggal dikali seperti biasa. 4 kali 10 adalah 40. Bilangan negatif ketemu bilangan positif dikali bilangan positif, maka hasilnya juga akan bilangan negatif. Biar kalian gak bingung, ini bisa dikurung sendiri ya. Tapi bukan berarti ini dikerjain duluan, karena pengurungan di sini itu dengan maksud supaya kalian tidak tercampur mana pengurangan mana bilangan negatif. Oke. Baru tulis lagi nih, tambah negatif 18. Nah, sekarang sudah ada pengurangan, sudah ada penjumlahan. Ini tingkatannya sama, berarti kerjakan dari yang paling kiri. Di yang ini dulu nih, yang ini. Nah, tanda ini kan sudah tuh dari awal kita sudah bilang kalau ketemu saling berdekatan berarti bisa dirubah jadi tambah. Berarti bisa 25 ditambah 40. Nah, boleh tulis lagi ditambah negatif 18. Tetap yang dikerjakan yang mana? Dari yang paling kiri. 25 tambah 40, 65 ditambah negatif 18. Nah, seperti yang sudah-sudah, bilangan positif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya, hasil penjumlahan ini tetap bilangannya dikurang, karena bukan bilangan yang sama, bukan sama-sama positif, bukan sama-sama negatif. Karena ini berbeda bilangannya, maka kamu dikurang. 65 kurang 18 itu adalah berapa? Ayo, 43. 43 ini bilangan negatif atau positif? Mau lihat mana yang lebih besar, 65 atau negatif atau 18. Karena yang lebih besar adalah 65 dan 65 adalah bilangan positif, maka 43 juga merupakan bilangan positif. Nah, oke, sampai sini. Nah, kita lanjut lagi nomor 7. Nomor 7 ini sama model soalnya sama yang kayak kemarin kita kerjakan, tapi banyak juga yang masih salah di bagian ini. Ini ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian. Mungkin yang bikin bingung adalah ini ya, ada dua tingkatan yang sama tapi harus dikerjakan yang mana dulu nih Bu? Ada perkalian, ada penjumlahan, dan ada pembagian. Pasti yang dikerjakan duluan adalah perkalian dan pembagian. Betul. Jadi yang dikerjakan dulu adalah perkalian dan pembagian. Penjumlahannya nanti. Kalian bisa saja langsung seperti ini. Dalam satu kali pengerjaan bisa langsung membuat seperti ini. Bisa. Ya, coba. Negatif 30 dikali negatif 4. Berarti 30 dikali 4. Berapa 30? 120. Sama-sama bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif karena mereka bilangannya sama. Kalau sama, mereka akan menghasilkan bilangan positif. Oke. Ini boleh ditulis? Boleh, karena sudah dikerjakan yang ini. Nah, sekarang yang ini bisa langsung kalian kerjakan. Negatif 54 dibagi negatif 6. Pembagian, berarti kalian kerjakan dulu hasilnya. 54 dibagi 6. Berapa 54 dibagi 6? Adalah 9. Sama-sama bilangan
negatif. Tadi juga sama, perkalian dan pembagian itu modelnya sama ya. Kalau sama-sama bilangan negatif, maka akan menjadi bilangan positif. Berarti ini sama 120 ditambah 9. Berapa hasilnya? 129. Nah, seperti ini ya. Caranya nomor 7. Sekarang nomor 8 nih. Nomor 8 ini agak panjang, cuman gak terlalu panjang juga sih. 8 itu ada negatif 12 dikurang negatif 4 dikali negatif 5 ditambah 49 dibagi negatif 7. Nah, ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian. Wah, ini lengkap nih. Ada pengurangan, perkalian, penjumlahan, pembagian. Mana yang harus dikerjakan duluan? Pembagian atau perkalian? Berarti karena dua-duanya ada, kalian bisa langsung kerjakan seperti ini. Ini berarti yang dikerjakan duluan, pembagian ini juga dikerjakan dulu. Lalu ini gimana? Tulis seperti biasa, negatif 12 dikurang negatif 4 dikali negatif 5. Berarti 4 dikali 5 hasilnya 20. Tadi sudah dibahas ya, kalau bilangan negatif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif ya, berarti positif 20. Lalu tulis tambah. Nah, sekarang 49 dibagi negatif 7. 49 dibagi negatif 7. 49 bagi 7 adalah 7. Karena bilangan positif dibagi bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Ya, sekarang ini tinggal pengurangan dan penjumlahan. Berarti yang kalian kerjakan duluan dari yang paling kiri. Berarti negatif 12 dikurang 20. Nah, sekarang bilangan negatif dikurang bilangan positif, ya kan? Ini kan negatif 12 dikurang 20, ya kan? Ditambah negatif 7. Ini bisa juga kan kita rubah jadi negatif 12 ditambah negatif 20 ditambah negatif 7. Ya kan, seperti yang sudah-sudah kan, kita kan kalau melihat seperti ini akan mengubahnya jadi seperti ini ya. Berarti ini sama dengan 12 ditambah 20 adalah 32. Karena sama-sama negatif berarti hasilnya juga akan jadi negatif. Ditambah negatif 7 gimana nih? Berarti negatif 32 ditambah negatif 7 sama seperti ini. Bilang hasilnya tetap ditambah. 32 tambah 7 adalah 39. Sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya jadi negatif ya. Nah, lanjut lagi ya ke nomor 9. Di sini ada soal 40 dibagi negatif 10 dikali 12 dikurang negatif 4. Di sini ada pembagian, perkalian, dan pengurangan. Ini sudah pasti yang dikerjakan duluan adalah pembagian atau perkalian. Ada pembagian dan perkalian ya Bu. Berarti yang harus kalian kerjakan duluan yang mana? Yang paling, tetap yang paling kiri ya. Berarti dari sini dulu nih. 40 dibagi negatif 10 berapa? Karena pembagian 40 dibagi 10 adalah 4. Tapi yang ini bilangan positif, yang ini bilangan negatif. Berarti kalau bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Dikali 12 dikurang negatif 5. Nah, baru deh ini ada negatif dikali dan pengurangan. Perkalian dan pengurangan yang dikerjakan duluan adalah perkalian. Berarti yang ini dikerjakan dulu. Negatif 4 dikali 12. Berarti 4 kali 12 adalah 48. Bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Dikurang negatif 4. Ini saling bertemu nih, bisa nggak kita tulis tambah? Bisa. Tambah
48, negatif 48 ditambah 4. Kalau sudah dirubah seperti ini, kalian jangan tulis lagi negatif 4, tapi ini ketemu ini melebur jadi positif, angkanya yang diturunin. Negatif 48 ditambah 4. Tadi sudah kita ulang-ulang ya, kalau bilangan negatif ditambah bilangan positif. Kalian ini kan sama-sama bilangan yang berbeda nih, maka angkanya akan saling mengurangi ya. 48 dikurang 4 sama dengan 40. Tapi menentukan 44 ini bilangan negatif atau positif, lihat mana yang lebih besar, bilangan negatif atau bilangan positifnya. Kalau bilangan negatifnya, karena kan yang negatif ini 48, berarti lebih besar dong dari 4, maka ini hasilnya akan menjadi bilangan negatif ya. Lanjut lagi ke nomor 10 nih, ada pembagian dan penjumlahan. Wah, ini sudah pasti dikerjakan duluan adalah pembagian, tapi sama-sama pembagian ini tingkatannya sama. Tadi juga sama, pembagian dan perkalian juga tingkatannya sama, berarti yang dikerjakan duluan dari yang paling kiri, berarti yang ini nih, 100 dibagi negatif 4. Kalau pembagian sama seperti pembagian biasa, 100 dibagi 4 itu adalah 25. Karena bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya akan menjadi bilangan negatif ya. Terus baru turun lagi negatif. Membagi 5 ditambah 20. Pembagian penjumlahan yang dikerjakan duluan adalah pembagian, maka negatif 25 dibagi 5. Sama kan? Kalau pembagian itu seperti biasa pembagian, layaknya pembagian 25 bagi 5 adalah 5. Mau positif duluan dibagi negatif, mau negatif duluan dibagi positif, hasilnya bilangannya akan menjadi bilangan negatif. Ditambah 24. Ya, tadi sudah dibahas. Kalau bilangan negatif ditambah bilangan positif, angkanya akan saling mengurangi. 24 kurang 5 adalah 19. Apakah 19 ini bilangan negatif atau positif? Lihat mana yang lebih besar, bilangan negatifnya atau bilangan positifnya. 5 dan 24 itu yang lebih besar adalah 24, dan 24 adalah bilangan positif, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Seperti itu ya. Sampai sini ya. Ini contoh yang ibu berikan. Semoga kalian dengan penjelasan yang ibu berikan, kalian lebih mudah memahami. Intinya adalah jangan lupa sama yang 3 ini ya. Mana yang harus dikerjakan duluan, perhatikan caranya. Kalau yang dikerjakan duluan dikasih tanda seperti ini supaya kalian tidak bingung apa yang harus kalian kerjakan. Lalu tentang perkalian dan pembagian, makanya ibu sudah bilang dihafalkan supaya tidak menjadi masalah di kelasnya. Oke. Semoga dengan penjelasan kita yang barusan kalian lebih mudah memahami ya. Nanti soal yang ibu berikan semoga dikerjakan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa.